Es? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, let's open our program this evening by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin sampai materi apa ya? Colors. Colors. Oke. Colors. Reviewnya nanti aja ya berarti. Cuma saya tambah sedikit materi tentang colors ini ya. Colors ini, perhatikan di sini di layar, silakan dilihat di layar. Color itu tulisannya kan colour kan. Ya. Colour itu berarti ini British atau Inggris ya. Kalau ini Amerika, tulisannya bukan colour, tapi color. Color misalnya ya. Tapi bacanya sama, yaitu color. Color. Karena, S-nya dibaca. Kenapa? S-nya dibaca nggak? S-nya ini menunjukkan jamak lebih dari satu. Kalau S-nya dibuang, color itu artinya warna. Tapi kalau colors, warna-warna. Contoh buku, book. Kalau buku-buku, books, seperti itu. Kalau warna-warni, colorful. Itu ya. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Karena malam ini agak susah, sudah mulai ke rumus. Ada pertanyaan untuk saya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Sudah difotokopi belum? Udah. Oke, Jos. Sampai halaman berapa? 50 kayaknya. Kayak 50. 50. Oke, sekarang halaman berapa ini? Oh, tupi gambarnya. Oh, 13. Oh, lumayan 50. Oke, siap. Sekarang chapter ini ya. Chapter 11 ya. Ini ya. 11. Chapter 11. Chapter 11 itu berapa? 11. 11, ada tulisannya di sini. Oke. Chapter 11. Kemudian di sini adalah babnya adalah penjelasan tentang asking for permission. Oke, ikuti. Asking for permission. Asking for permission. Asking for permission. Permission. Asking for permission. Apa artinya? Minta izin, bolehkah? Oke, minta izin. Jadi asking for permission itu artinya minta izin. Minta izin. Minta izin. Nah, ini artinya kenapa kok minta izin? Bolehkah maksudnya gimana? Karena minta izinnya ini nanti menggunakan arti bolehkah. Karena nanti ada yang lain gitu loh. Karena minta izin nggak cuma ini aja, ada yang lain nanti. Oke, langsung aja ke rumusnya sekarang ya. Ini pola kalimat. Sekarang kita sudah memasuki rumus ya. Jadi kita sudah memasuki rumus. Ini rumusnya. Tapi belum tenses ini. Rumusnya masih dasar. Dan mbaknya harus hafal ini ya. Bisa ada harus hafal ini. Ini rumusnya. May I plus verb 1 tanda tanya. Kelihatan di situ sudah? Coba ikuti saya. May I. May I. Ini juga boleh, bukan may I, tapi may I boleh. May I boleh juga. Enak may I. Enak may I apa may I? May I. Oke, may I juga boleh juga. Sebentar ada SMS masuk ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak may I ya. Oke. May I, ayo. May I Plus plus verb 1. apa? Verb 1. Verb itu kata kerja. Verb 1. Oke. Plus, kemudian tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Ya, tanda tanya itu rumus. Karena bertanya ada tanda tanyanya Oh, gitu. tanda tanya juga jadi rumus. Oh iya, karena itu pertanyaan. Maka rumusnya juga berupa tanda tanya. Oke, setelah ini saya terangkan sudah pakai an aja. Terangkan mana whiteboard-nya mana ini. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Serius, kelihatan ya? Ya bisa di zoom perbesar. Karena saya tidak bisa membesarkan ini, caranya gimana? Tidak bisa sih. Di layar saya bisa Oh gitu bisa ya? dibesarin. Oke, Ya. berarti nggak usah saya besarkan ya di sini ya. Siap, biasa saja. Ya nggak usah. Oke, jadi rumusnya untuk materi ini adalah ini. May I plus verb 1. Aslinya V ini ya, V ini tulisannya verb. Verb itu artinya kata kerja. Di sini satu maksudnya adalah verb perubahan yang ke-1. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu verb itu ada banyak. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb I. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. It, bentuk satunya. Bentuk duanya bagaimana? At. Bentuk tiganya bagaimana? Eaten. Eaten. Bentuk ing-nya gimana? Eating. Bacanya eating. Maka karena rumusnya menggunakan may I plus verb 1, maka bisa ada nanti verb 1 ini ngambil dari ini, verb 1 ini yang pertama ini. Kalau nanti rumusnya menggunakan verb 2, maka ngambil ini. Kalau di rumus ngambil verb 3, maka menggunakan ini. Kalau menggunakan verb ing, maka mengambil ini. Begitu. May I... Jadi eating getuk itu dari sini ya? Iya, betul sekali. Nah, tapi masih belum sampai rumus itu. Kalau nanti eating getuk, I eat getuk itu, ya, seperti lagunya itu menggunakan rumus tenses. Tenses itu adalah perubahan kata kerja, ya, yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Jadi masih lama kita menuju ke sana. Kenapa kok masih lama? Karena kalau cepetan, mbaknya nggak jadi mau belajar. Males, susah, malas mau belajar sudah bosan. Jadi yang penting pelan-pelan dulu, yang penting tetap sedikit demi sedikit ada perubahan gitu. Oke gitu ya. Jadi may I plus V1 itu maksudnya verb 1. Verb 1 itu maksudnya adalah kata bentuk ke-1. Paham? Paham. Cuma belum bagaimana cara nambahin dari katanya. May I. Nah, contohnya gini. May I. Verb satunya kan it itu apa artinya it itu? It itu apa artinya? Makan. Makan. May I eat? Nah, kenapa kok menggunakan it bukan at atau bukan eaten atau bukan eating? Karena yang diminta di sini adalah verb 1. Di sini 1. Maka ditulis gitu. May I eat berarti apa artinya may I eat itu? Tes, halo.
Ya, May I eat berarti apa artinya? saya makan. Loh, may, bolehkah? Oh, ini kan ini ya, minta izin. Iya. Kak, Kalau may itu oke. aslinya, may itu artinya boleh. Tapi kalau may di awal kalimat artinya bolehkah? Menjadi pertanyaan. Mm-mm. Maka di sini may I eat. Nah, ini. May I eat artinya bolehkah saya makan? Makan. Oke. Misalnya sekarang, oke, bisa ada saya tanya, minum bahasa Ya, Inggrisnya ya. apa? Minum bahasa Inggrisnya apa? Drink. Bentuk duanya apa? Drinking. Drink. Bentuk duanya drink. Bentuk Drang. drung, bacanya drang. Drink. Bentuk ing-nya bagaimana? Drinking. Drinking. Nah, oke. Maka nanti, Ya, ya. makanya kalau kita buat contoh, bolehkah saya minum? Bahasa Inggrisnya gimana? May I drink? May I drink? Boleh nggak gini? Misalnya gini. May I drink? Boleh nggak? Nggak boleh, soalnya ini pakai may I sat. May May I I plus verb one atau plus verb satu. satu. Maka harus menggunakan verb verb satu. Verb satunya minum itu drink. Paham ya? Gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, Iya. jadi I drink. Oke. Apalagi membuka apa membuka? Close Close. atau Bolehkah? open. Iya, close. Close itu menutup, sorry. Malah Bapak iya lagi. Ini ngeprank apa gimana? Menguji. Oke, bolehkah saya menutup, bolehkah saya membuka pintu? Bahasa Inggrisnya gimana? May I open door? May I open door? May I open the door? Bisa The juga. door pakai May I pakai the. open door? Bedanya apa antara may I open the door sama may I open door? Bedanya apa? Bolehkah saya membuka pintu itu? Bolehkah saya membuka pintu? Bedanya apa? Bedanya ada the-nya. Ya iya, jelas kalau itu nggak usah ditanyakan. Emang beda. Maksudnya secara arti. Bolehkah saya membuka pintu itu? Ya, terus? Kalau may I open, Bolehkah saya membuka pintu bedanya berarti apa? Ada itunya gitu. itu? Iya. Iya enggak? Jadi gini, kalau di pesantren itu kan biasanya ada pembahasan bahasa Arab. Di sana ada nakiroh, ada makrifat. Ada isim nakiroh, ada isim makrifat. Nah, isim makrifat itu biasanya karena kemasukan al, gitu kan, al makrifat. Nah, al makrifat itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah the itulah al makrifat. Contohnya kitabun menjadi kemasukan al menjadi al kitabu. Karena menjadi makrifat dengan cara kemasukan al. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu the itu adalah dari nakiroh menjadi makrifat. Jadi the door di situ adalah umum. Kalau the door khusus. Jadi may I open door? Bolehkah saya buka pintu? Pintu yang mana? Terserah, pokoknya pintu. Bolehkah saya buka pintu? Pintu yang mana saja masih umum. Tapi kalau bolehkah saya membuka pintu itu? Maksudnya itu sudah paham antara yang diajak ngomong dan yang ngajak ngomong. Itu sama-sama paham. Oh, pintu itu loh. Pintu itu.
Ini wajahnya kayak wajah nggak paham ini kayaknya. Paham apa enggak? Bingung? Enggak bingung. Bingung apa enggak? Enggak. Oh, enggak, alhamdulillah. Oke ya. Oke, kita praktek yang banyak ini karena memang harus praktek. Bahasa Inggris itu bukan teori, praktek ini harus praktek. Iya. Apalagi, bolehkah saya menutup pintu? Gimana bahasa Inggrisnya? Menutup. Menutup. May I close the door? Close the door. Apalagi ya? Bolehkah saya Bahasa pintu? banyak-banyak, 10 lagi dah. Ayo. May I? Bolehkah saya? May I borrow your book? May I? Borrow your book? Alah, itu ngintip di buku itu. Ada apa di sini tulisannya? Lah, yang ngintip di buku. May I borrow your book? Oke. Apa artinya may I borrow your book? Bolehkah saya besok meminjam buku? Ngapain besok? Borrow. Borrow itu meminjam. Ngapain kok besok? Besok itu tomorrow, bukan borrow. Kok bisa, Pak? Loh, Kayak borrow. bro itu meminjam, bro. Kalau besok itu tomorrow itu loh. Saya ingat borrow-borrownya aja. Oke, borrow itu meminjam, berarti artinya, ini lihat ini. Lihat papan, halo. May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Apalagi, ayo kata kerja yang dihafal apa? Ayo. Apa ya? Semua asal nggak ada yang hafal. Yes, ini pasti bisa ini. May I Apa? go to school? Kok pas ini, saya juga mau nulis itu. Masa sih? Yo. May I go to school? May I go to school? Apa artinya may I go to school? Bolehkah saya pergi ke sekolah? Oke. Ayo, buat 5 lagi. Nggak apa dah. 5 aja atau 10. Masuk apa ya, Pak? Masuk. Enter atau come in. Come in. May I come in the home? May I come the home? apa? Home. Come in the? Home. Jangan the home gitu. The house saja. House. Iya. Kemarin sih perbedaannya house itu yang sudah Merasa nyaman gitu house. kan. Tapi Iya. home itu hubungannya dengan hati. Hubungannya itu dengan hati. Katanya gitu sih. Jadi Kok bisa sih? gini loh, perasaan, hubungan dengan perasaan. Kalau nanti may I come in the house, maka home itu tempatnya itu kan berupa apa namanya, tempat biasa gini. May I come in the house gitu aja. Iya, ya. Bangunannya gitu loh. Tapi kalau yang home itu perasaannya gitu loh. Home sweet home. Ada lagi istilahnya gitu kan. Tahu artinya home sweet home? Iya, ya. Apa artinya? May I. Ini saya. Home sweet home. Apa artinya? Rumah manis. Sweet aja manis. Saya taunya sweet aja manis. Rumah. Rumah manis rumah. Iya kan? Iya. Rumah manis rumah. Terus apa maksudnya? Jadi home sweet home itu artinya rumah
neraku, laksana surgaku. Wah, kok artinya panjang ya? Ya, nggak tahu, katanya gitu. Oh. Nggak perlu dibahas itu. Lanjut wes, ayo. Dihapus saja ini. The home, the house, nggak apa-apa ya. Kami the house itu wes. Ya, kami the home. Oke, ayo. Lanjut. May I bolehkah? May I you get out my house? Hah? Apa? May I you get out my house? Apa sih nggak jelas? Bolehkah kamu keluar dari rumahku, mengusir? Nggak, bahasa Inggrisnya sampai tadi opo nggak jelas saya. May I you get out my house? Iya maksudnya itu. Saya tak tulis ya, tak tulis dulu ya. May I you go out. Gini, Ya, nggak bisa. Rumusnya masuk mana ini? Rumusnya itu may I plus verb 1. Nah ini ada you-nya itu berapa? Nih. Kalau itu nanti ada rumus baru. Ini. Please go out. From my house. my house from. Ini aja wes. Go out from my house. Please go out from my house. Silahkan keluar dari rumahku. Nggak tanda-tanda tanyanya ini. Please go out from my house. Saya nggak tahu itu out itu pakai preposisi apa, saya nggak hafal. Tapi pakai from dulu lah yang secara umum. Sudah 10. Sebentar. My I leave the class. May I visit you? Nah, itu bisa Mas Yan. Ayo sini. May I visit you? Bisa. May I live in the class? Itu ya contohnya ya, paham ya? Paham ya? Ya, paham. Oke, sekarang langsung praktek tanpa melihat teks. Coba yang tegak gitu loh belajarnya kok. Belajar. Coba jangan lihat teks. Coba. Langsung saya beritahu kata kerjanya, praktekkan ya. Ulang tadi tidak apa-apa. Coba. Ulang yang tadi. Ya, tapi jangan lihat teks. Biar langsung praktek. Ya. Bolehkah saya minum? Nah, gimana ayo? May I drink? Bolehkah saya minum teh? May I drink tea? Bolehkah saya minum susu? Susu, tetap susu. Suara apa sih? Oh, kipas ya, ya Allah. Hah? Kipas. Wah, ada, suara saya di situ ada suara kipasnya enggak? Enggak ada. Oh, enggak, berarti kipas saya bagus. Karena ini berdekatan kipas sama HP-nya. Oke, coba.
Bolehkah saya minum susu? Susu bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu. Milk. Milk. Oh, milk. Iya, Milk. milk. May I drink milk? Oke, may I drink milk? May I Bolehkah drink? saya mengunjungimu? Mengunjungi. Visit. Oh, visit itu mengunjungi. Iya, kalau invitation itu artinya undangan. Ayo. May I visit you? Oke. Apa lagi? Bolehkah saya pergi? Bolehkah saya pergi? Pergi kemana? Loh, pertanyaan bahasa Inggris kan, bukan saya mau pergi. May I go? Ya, oke. Bolehkah saya pergi ke rumahmu? May I go to house? Your house. Your house. Your house. Diulang lagi coba. Your house. Diulang lagi. May I? Halo Pak. Si. May I go? May I go to your house? May I go your to house? Oke, apa lagi? Bolehkah saya meminjam buku? May I meminjam? Meminjam tadi apa? Borrow. May I borrow your book? Iya enggak? Betul. Contoh apa ini? Iya, betul. May I borrow book atau nanti bolehkah saya meminjam bukumu? May I borrow your book? Nah, gitu. Oke, satu lagi. Membuat contoh terserah sampai dah. Terserah misnya. Terserah mbaknya, silahkan. Yang penting benar. May I go to school? Buat sudah tadi. Apa? May I eat getuk? May I? Bolehkah? Getuk. Oh, may I eat getuk? Ya, jelas. Oke. May I eat getuk ya. Boleh. Oke, berarti bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rumus. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, silahkan. Ini may I borrow your book? Kan may I kan artinya apa may I itu? Kenapa ditambahin borrow? Oke, saya share lagi. Ini ya, perhatikan di sini. May I
artinya adalah bolehkah saya? Borrow, meminjam. May I borrow? Iya, ya. Bolehkah saya meminjam? Itu. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan apanya? Artinya. Artinya yang mana? May I, bolehkah saya? Iya, itu. Arti yang borrow, berarti sini udah borrow itu artinya meminjam. Iya, borrow itu meminjam. Sampai kira apa? Besok. Besok, tomorrow. Nah, iya, tomorrow. Betul. Berarti may I borrow artinya Sama boleh. ini. Hah? Saya meminjam. Borrow. Nanti dulu. Saya mau kasih contoh satu lagi. Ya, May ya, ya. I borrow your pencil? Oke. May I borrow your pencil? Boleh. Pencil. Ini Pencil. arti yang ketiga apa? May I leave the class? Bolehkah saya keluar dari kelas? Meninggalkan kelas. Meninggalkan. Saya. Pak, nanti ini di copy terus kirim ke saya ya. Yang mana? Ini, layarnya ini. Yang mana yang di copy? Iya, Ini layar ini ya? yang Bapak tulis ini yang di contohnya. Nggak Nanti bisa. saya tulis di buku. Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak tahu. Nggak bisa di copy paste. Ditinggal kok langsung nggak bisa. Gimana? Loh. Desa. Gelar. Oh, ini bisa. Nah, itu bisa. Bisa digeser tok tapi. Ngeditnya gimana? Bisa edit enggak ini? Desa. Loh. Ini aja dah. Loh, hilang gitu. Oh, gini aja saya. Satu-satu. Giving permission. Saya tahu. May I borrow your book? May I borrow? Bolehkah saya meminjam handphone? Your phone? Sudah saya simpan, oke. Sudah saya simpan. Oke, Pak. Chapter Mana sih ini? 20. Layarnya hilang. Oh, ini. Oke, lanjut. Saya mengerti. May I itu artinya adalah meminta izin dalam kurung bolehkah.
May I visit you? Bolehkah saya berkunjung? Rumah. Sih. Bolehkah saya Mengunjungi. mengunjungimu gitu. May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? May I leave the class? Bolehkah saya meninggalkan kelas? Itu. Chapter 20. Pola. Saya. I like. Oke, langsung chapter 12 ya. Ini ya, giving permission. Ikuti saya. Giving permission. Giving permission. Oke, artinya adalah apa? Artinya apa itu? Memberi izin, silahkan. Terus sekali luar biasa, tepuk tangan. Sini ada artinya, Pak. Oke, giving permission. Oke. Ini sebenarnya lanjutan dari yang barusan ya. Kalau yang barusan itu kan pertanyaan, kalau meminta izin, kalau ini memberi izin, itu ya maksudnya. Jadi di sini tadi pertanyaan ini menjawab. Kayak misal menjawab bukan? Betul, menjawab. Jawaban tadi itu. Kalau yang tadi bertanya sekarang menjawab gitu loh. Rumusnya yaitu S plus me plus verb one. S di sini maksudnya subjek. Subjek itu pelaku. Pelaku itu yang melakukan. Kalau bahasa Arabnya itu fa'il. Fa'il, gitu loh ya. Fa'il itu yang melakukan. Fa'il. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Biasanya kan gitu kan. Kalau bahasa Inggris, fa'il itu subjek. Kalau objek itu maf'ul. Kalau fi'il itu verb. Verb itu fi'il. Nampaknya pernah mondok, maka saya bahas itu. Oke, ini saya terangkan lagi pakai ini papan. Saya hapus lah ini. Gimana sih? Nggak bisa. Oke, gitu Pak ternyata. Mantap. Oke, ini ya. Sekarang yang kedua rumusnya adalah subjek plus verb one. May I-nya? Kenapa tadi? You may, oh ya, plus objek gitu ya. Contohnya apa? You. Loh. My visit me. Saya rumusnya tadi gimana sih? Lupa saya. Ada itunya, me-nya. Oh, ya. Berarti S subjek plus me. Ini ya? Plus one. Ya. Oh iya, betul. Tambah oh, di sini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, cuma Oke. S tambah. Oh, itu objek. Oke. Ini boleh diadakan, boleh tidak. Ya, contohnya gini. May I drink? Yes. You may drink. You may drink itu adalah jawaban dari ini. Jawaban dari may. Bolehkah saya minum? Ya. Ini. May I drink? Bolehkah saya minum? Jawabannya you may drink. Kamu boleh minum. Oke ya. Ya. Halo Pak. Ya, halo. Ini macet.
Gimana? Ayo. You Lanjut. may borrow my book. May I borrow? Kok my book? My book. Loh, may I borrow your book? Masa boleh saya pinjam buku saya? Lucu. Saya ingat yang di atas, taunya nggak ada, yuk. Oke, contohnya may I borrow your book? Jawabannya apa kira-kira? You may borrow my book. You may borrow my book. My book. Oke, yang di atas Kamu tadi, boleh. jawab semua yang di atas tadi sudah. Jawab semua, ayo jawab. Ya. You may leave the class. You may? Leave the class. Oke, you may leave the class. Terus, jawab lagi semuanya. Udah 3 doang. Cuman tadi kan nggak lihat catatannya. Oh, gitu. Oke. Coba. You may borrow my pencil. 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 You may. Ini, kelihatan di situ. Kelihatan di Zoom bisa. Oke, ini may I eat, jawabannya apa? May I eat. Pak, ini gambarnya ini ya, apa sih? File gitu. Ya, nggak kebuka. Tulisan yang tadi. Gimana? Tulisan yang tadi nggak kebuka, muter-muter. Ini, nggak bisa. Iya, nggak bisa saya. Nggak kelihatan. Oh, Nggak muncul. saya. Ini saya Iya, buka, ini saya stop. Kemudian saya masuk langsung ke ini. Kelihatan? Saya salah lagi. Ruwetnya ini. Mana sih? Komputer itu ya. Oh, enggak bisa kalau foto ternyata. Oh, ini foto bisa, foto bisa. Ini, kelihatan? Kelihatan. Oke, coba. Dari yang pertama silakan jawab. May I eat? May I eat? You may eat. May I drink? You may drink. Hah? You may drink. Oke. May drink. Lanjut. You may open the door. May I close the door? You may open the door. Oke. Terus? May I borrow your book? You may borrow my book. Oke. May I go to school? You may go to school. May I come in the house? You may come in the house. Oke, terus? May I visit you? You may visit you. Loh, you may visit you gimana? You visit me. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya? Bisa ya, paham ya? Paham, cuma ini harus nambahin you may. Iya, harus dihafalkan rumus itu, dihafalkan, catat di situ, dihafalkan. Nanti di akhir saya ada ujiannya yang harus dikerjakan. Oke, siap. Soalnya 40 ya, langsung live ujiannya. Jadi seluruh dunia bisa lihat itu. 40, Pak. Iya, langsung soalnya online. 40 itu ABC, gampang. 40 itu multiple choices, gampang.
You may visit me. Boleh kamu berkunjung. Boleh. Lanjut sekarang. Ada pertanyaan lagi? Ini dulu. Artinya dulu. You may visit me. Kamu boleh mengunjungiku. Kamu boleh meminjam bukuku. Terus? Kamu boleh keluar meninggalkan kelas. Kamu yang mana? May I borrow your book? You may borrow my book. Kamu boleh meminjam bukuku. You may leave the class. Kamu boleh meninggalkan kelas. Kelas. Oke. Oke, lanjut. 10 menit lagi selesai. Semoga ini Iya, saya kuat ini. Kemarin saya buat kuliah siang itu malah 10 menit mati. Kenapa ya? Di sini enggak ini. Enggak tahu kenapa ini. May I? Nanti dulu Pak. Kalau yang di atas kan pakai may I itu satu kayak satu itu. Kalau yang kedua itu may aja ya. S plus may plus verb satu ya. Ya. Kalau yang ke satu may I plus verb satu. Tanda May I tanya. plus verb 1 tanda tanya. Yang kedua, subjek may I itu aja. Subjek may plus verb 1. Subjek may ya, subjek. Subjek tulisannya gini, saya. Subjek. Ya, ini tulisannya. Biar mantap. Loh. Subjek. Artinya pelaku. Kalau ada namanya O itu nanti setelahnya kata kerja namanya objek. Artinya itu penderita. Atau artinya yang dikenai pekerjaan. Oke, sudah? Belum? Iya, Pak. Sudah. Sudah, oke lanjut ya. Oke, lanjut ini. Sekarang prohibition, ikuti. Prohibition. Prohibition. Oke, apa artinya? Larangan. Mantap. Tak boleh. May not, tidak boleh. Jadi kalau yang tadi yang pertama adalah meminta izin, kemudian yang kedua itu memberi izin, yang sekarang melarang. Kalau melarang rumusnya sama dengan yang kedua tadi, hanya saja di sini ditambah dengan not. Oke. Kalau tadi kan kamu boleh makan, sekarang kamu tidak boleh makan, kamu tidak boleh minum, gitu. Contohnya ini, you may not visit me. Kamu tidak boleh mengunjungiku. You may not borrow my book. Kamu tidak boleh meminjam bukuku. Kamu may not tidak boleh leave, meninggalkan the class, kelas. Kamu tidak boleh meninggalkan kelas, seperti itu. Iya, iya. Coba buat contoh sendiri, ayo. Menggunakan tadi yang sudah saya catat. Oh ini saya bukakan, ayo bukakan. Buka dulu. You may not borrow my pencil. Mulai may I eat ini. Oke. May I eat? You may not eat. Oke, lanjut.
May ya, you may not. Me I drink, you may not drink. Terus? Me I open the door, you may not open the door. Terus? Me I close the door, you may not close the door. Oke. Me I borrow your book, you may not borrow your book. Loh, Me I go to. salah. You may not borrow my book. You may not borrow my book. Terus? Me I go to school, you may not go to school. Oke, lanjut. Me I come in the house, you may not come in the house. Terus? Me I visit you, you may not visit me. Oke. Bisa ya? Bisa, cuma harus Oke. lebih lancar. Oh iya, harus ngobrol terus, harus latihan terus. Oke, silakan tanyakan di sini mana yang tanyakan. Enggak ada. Ini cuma nambah not. Oke. You may not visit me. You may not borrow my book. You may not leave the class. You may not drink. You may not borrow my. You may not borrow my pencil. Pencil. You may not borrow my bag. Kamu tidak boleh meminjam tas. My bag. Tasku. You may not go to school. Nih, ada conversation. Oke, lanjut ya conversation ya. Oke, lanjut conversation. Nah, silakan dibaca. Asking for permission and the answers. Asking for permission and the answer. Bacanya gini. Sini. Oke, tak terangkan nih, perhatikan ya, perhatikan. Semoga saya kuat ini. Saya tinggal 5% saya. Apa yang 5%, Pak? Matanya. Oh, alah Bapak sudah mengantuk toh. Nih, tak terangkan. Saya hapus dulu. Erase. Cus. Delete, hapus. Ya. Saya apa tadi itu ya? Oh ya, ini. Asking for permission and the book pen house. Perhatikan ini. Lihat itu. Ini berbeda cara baca ya. Di situ kan ada the answer. Bacanya the answer. Jadi ini kalau setelahnya the ini adalah huruf mati, di awal huruf mati, B itu huruf mati, P huruf mati, H huruf mati, maka bacaannya the. Tapi kalau setelahnya the ini adalah huruf hidup, contohnya apple, office, orange, ini kan diawali O sama A, huruf hidup. Maka ini bacanya bukan the, tapi the. Oh, the. Kalau di sehabis answer itu ada huruf hidup, dibacanya the gitu. Setelahnya answer, contoh aja. Setelahnya the ini kan B kan? B itu mati apa hidup? B, hidup.
Kok bisa huruf hidup ada berapa? Huruf hidup itu ada A. Iya, A. Dulu. Ide enggak, mati. Jadi the book. The book. A, I, U, E, O. Kan hanya ini huruf hidup. Maka B itu mati apa hidup? Mati. Mati. Berarti bacanya the book. Iya. And the house. Kalau huruf hidup di apple, di official, di Official oranye. apa? Office. 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 Official. Terus ini apa? Oranye. Kemana apa ya? Orange. Orange. Bacanya gimana? The Tambah the. orange. The orange. Kalau ini bacanya. The orange. Oke Pak, kasih lagi contoh. The university. Gimana? The university. Salah. Walah, salah tuh. Apa? Jadi apa dibacanya? The. Kok bisa Pak? Kan U kan huruf hidup juga. Oke, coba ini. The-nya saya hapus. Gimana? University. Bacanya gimana? University. Sekali lagi. University. University apa? University. University. Bacanya university. Bacanya university. Berarti huruf awalnya berupa apa? Iya. Yaitu mati apa hidup? Mati. Mati. Maka yang dilihat itu bukan hurufnya ini, Huruf tapi cara bacanya. Maka Oh. university itu meskipun diawali U, tapi dibaca the. Kenapa? The university. Kenapa kok baca the bukan the? Meskipun itu U, tapi bacanya Y. Gitu, paham ya? Iya, iya, paham. Coba kasih lagi Pak contoh. Siap. Apanya? Cara baca the sama the. The. Kalau apanya? Yang ditanyakan apanya? Ini kan contoh sudah. Iya, ya udah. Iya sih. Mana tadi wes? Oh ini. Oke, langsung ke ini dulu ya. Bacanya ini the answer apa the answers? The answer. Apa? The answers. Oke. The answers. Kenapa? Karena setelahnya the adalah huruf hidup. Hidup. Paham ya? Intinya kalau huruf mati itu the, kalau huruf hidup itu the. Oke ya. Asking for permission. For apa? Asking for permission and the answers. Asking for permission and the answer. Oke, silakan baca. Linda, may I visit you? Asking for permission. Nah, dibaca itu maksudnya may I visit you itu contoh dari asking for permission. Gak apa-apa, saya belajar bacanya. Oke, siap. Hilda, yes, you may visit me, giving permission. Linda, may I borrow your money? Money. Ya. Hilda, no,
You may not. No, you may not. You may not. No, you may not borrow my money. Oke, saya terangkan di sini. May I visit you? Bolehkah saya mengunjungimu? Yes, you may visit me. Kamu boleh mengunjungi. Ya, kamu boleh mengunjungiku. May I borrow your money? Bolehkah saya meminjam uangmu? No, you may not. Tidak, kamu tidak boleh. Kemudian jawabannya lagi, tidak, kamu tidak boleh meminjam uangku. Jadi di sini Uangku. boleh. Kalau ini singkat, kalau ini yang panjang. Pilih yang singkat. Misal ada pilih seneng yang yang panjang apa yang pendek ini? Yang panjang. Oh, yang panjang ini ya. No, you may not borrow my money. Oke, boleh kalau yang ini boleh. Atau kalau yang simple ini boleh. No, you may not boleh. Kalau yang pendek terlihat orang cuek. Wow, gitu ya. Iya. Kalau yang kedua itu terlihat orang yang ruwet. Kalau ada yang berarti saya ruwet dong. Oke, terserah yang mana aja, terserah. Oke, silakan dibaca ya. May I visit you sambil diterjemahkan, silakan. May I visit you? Apakah saya boleh mengunjungi kamu? Loh, Yes. Apa? Oh, bolehkah? Bolehkah saya mengunjungimu? Yes, you may visit me. Ya, kamu boleh mengunjungiku. Terus. May I borrow your money? Bolehkah saya meminjam uangmu? No, you may not. Tidak boleh. No, you may not borrow my money. Tidak, kamu tidak boleh meminjam uangku. Oke, sukses. Malam ini sukses. Oke, saya kira saya belajar bersamanya sampai ini. Sebelum diakhiri, silakan tanyakan apa yang belum dipahami. Silakan. Tidak ada. Jadi ini kodenya S plus me plus not plus verb 1. Yang mana? Kalau yang pertama, me I plus verb 1. Yang kedua, subject plus me plus verb 1. Yang ketiga, subject plus me plus not plus verb 1. Oke. Kalau menggunakan verb aslinya verb 1 karena bahasa Inggris verb 1. Kalau menggunakan bahasa Indonesia kata kerja 1. Jadi verb 1 atau kata kerja 1. Saya juga ngomong verb 1 sih. Nggak apa-apa campuran, yang penting paham. Oke, Anda yang tanyakan silakan apa? Enggak ada, Pak. Oke. Bisa diakhiri ya kalau gitu ya. Oke, let's close our program this evening by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.